Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu ya. Kita harus memuliakan tamu dari mulai makanannya dan keamanannya. Yang saya tanyakan, bagaimana seandainya tamu tersebut telah melakukan tindak pidana dan dicari oleh polisi? Apa kita perlu mempertahankannya? Terima kasih. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana jika ada orang punya kejahatan lalu dia bertamu di rumah kita? Kita bisa timbang. Jika ke rumah kita dia, dan itu jika membahayakan rumah kita dan membahayakan kita, maka hendaknya kita segera lapor. Karena kita tangan orang yang membahayakan kita. Akan tapi kalau dia datang ke tempat kita adalah sebagai seorang tamu, tidak ada urusannya dengan kejahatannya, maka kita punya kewajiban untuk memuliakan dia sepanjang dia di rumah kita. Kejahatannya mungkin selain daripada, mungkin anggap saja seorang koruptor datang ke rumah kita dan sebagainya. Masuk ke rumah kita, selama 3 hari hendaknya kita jaga dia. Tidak boleh kita langsung lapor, karena apa? Mungkin setelah itu, apalagi saya seorang polisi, Anda seorang polisi ini sudah entar 3 hari, pokoknya sekarang jatahmu ada, kasih makan yang baik, tapi 3 hari langsung klik nanti. Boleh setelah 3 hari. Jadi jangan sampai kita melanggar ini, karena ada kemuliaan di situ. Karena bisa jadi selama 2 hari bertobat di situ. Tiba-tiba berubah mungkin, karena melihat perilaku Anda, akhlak Anda yang baik, sehingga kejahatan yang selama ini ada di mata dan di hatinya sudah berubah. Suatu ketika ada pembunuhnya Imam Husin. Pembunuh Imam Husin itu, subhanallah, Allah mengirim satu kelompok kaum yang selalu melacak siapa pembunuh Imam Husin. Pada zaman itu, begitulah Allah hukum. Jadi pembunuh Imam Husin itu, ternyata pembunuhnya semuanya Allah mengirim satu generasi yang melacak. Ada satu orang yang berlari. Lalu berlarinya kemana? Datang ke rumahnya Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husin. Imam Ali itu anaknya Imam Husin. Dan orang yang lari itu adalah sudah masyhur kalau dia pembunuh Imam Husin, termasuk yang rame-rame membunuh Imam Husin. Datang ke rumahnya Imam Ali Zainal Abidin. Setelah itu, Imam Ali dihormati, dimuliakan sebagai seorang tamu, dikasih makan. Pembunuh siapa? Pembunuh ayahandanya. Setelah dibunuh sehari, 2 hari, setelah datang sehari, kasih makan dan dimuliakan. Dan pembunuh Imam Husin ini menduga, mungkin ini karena orang ini nggak tahu kalau saya pembunuhnya, kan begitu kan? Setelah 3 hari pamitan mau pergi. Kamu mau kemana? Saya mau pergi. Tapi sebelum aku pergi, katanya tamunya tadi, aku mau tanya, kamu kenal saya atau tidak? Kata Imam Ali Zainal Abidin, oh sangat kenal, bagaimana aku tidak kenal kamu? Kaget. Jadi kamu tahu kalau saya, maksud penjahat tadi, saya pembunuh ayahan? Saya tahu. Bagaimana engkau selama 3 hari memuliakan aku seperti itu? 1, itu pendidikan dari kakekku Rasulullah. Yang kedua, beginilah akhlaknya ahli bait Nabi SAW. Kami tidak pernah menyimpan dendam. Yang kami harap adalah semua yang membunuh ayahandaku adalah orang yang kembali kepada Allah dan tobat. Bagaimana Syuf? Jadi akhlak yang mulia, sehingga orang mudah tunduk dengan kemuliaan akhlak. Memang mungkin Anda sebagai seorang yang bertugas berlindung di rumah Anda siapkan saja, kecuali memang hanya mampir tak mau lari, maka nunggunya di depan pintu sana, bukan di rumah kita ditangkap. Bilang saja, Pak, ini di saya, yang kita cari sudah ada nih di rumah. Tolong, sekarang jadi tanggung jawab saya di rumah saya. Jangan diganggu. Nanti ada keluar pintu gerbang sana boleh kau tangkap. Begitu. Jadi jangan di rumah Anda, karena nanti ada rohnya, ada maknanya. Jadi sudah di rumah kita muliakan. Setelah itu apa? Setelah keluar atau klik di luar sana boleh. Tapi jangan di rumah kita waktu kita memuliakan tamu itu ya. Jadi kewajiban atau kita muliakan tamu ini adalah tetap ada, kecuali orang itu membahayakan kepada kita, atau dia membawa bom di rumah kita, atau mencuri, atau dia menodai, mungkin dia naudzubillah pembunuh dan pemerkosa, kan bahaya. Pembunuh, wah kacau, 3 lagi, saya laki sendiri di rumah, wah bisa dirampok besok hari, kan takut kita. Kalau ada tanda-tanda semacam itu ya jangan lama-lama, klik assalamualaikum, telepon polisi suruh datang. Tapi kalau dia dengan keadaan mungkin dia ada orang yang menyesal dari wajahnya, ada tangis dan sebagainya, Pak saya mau tinggal di sini sebentar, oke silakan. Tapi ingat, waspada, cuman kita harus perhitungkan apakah rumah kita ada rumah yang aman atau tidak. Sebab kami sebutkan, rumah kita kadang rumah tidak aman, tamu pun ada di dalam rumah.
Ini mungkin silahkan tinggal di sana. Itu ada rumah khusus buat Anda. Jadi yang perlu Anda pertimbangkan juga keselamatan keluarga dan anak. Jika kita menduga bahasanya membahayakan, maka kita mungkin bisa baik-baik, tapi mungkin hari pertama saja kita muliakan. Kalau ternyata dia baik sampai 2 hari, 3 hari. Tapi tidak boleh orang datang langsung ditangkap. Karena apa? Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu riwayat, kalau Allah menghendaki kemuliaan kepada satu kaum, Allah akan kirim hadiah. Apa hadiahnya itu? Akan dikirim tamu yang datang ke rumahnya. Jadi tamu itu hadiah. Jadi yang bertamu kepada kita boleh, tidak harus orang baik-baik. Makanya kita pondok kebuka untuk siapapun. Orang baik boleh masuk, penjahat kelas besar pun boleh masuk. Tapi dengan harapan setelah masuk keluarnya jadi orang soleh. Itu kan keinginan kita. Dan rumah Nabi seperti itu, rumah Imam Husain seperti itu, rumah Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Terbuka untuk siapapun, cuman harapannya masuk jadi penjahat, keluar jadi ustadz. Nah itulah. Dan itu mungkin karena ketulusan yang punya rumah. Maka mungkin karena ketulusan Anda, mungkin Anda bukan seorang ustadz besar, tapi ketulusan Anda dalam memuliakan tamu, rohaniyatnya tiba-tiba bisa kebawa kepada kebaikan Anda. Terkesan setelah dia tobat, ternyata Masya Allah tobat ya gara-gara akhlak Anda yang mulia tadi. Wallahu a'lam bishawab.